Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasar input dan pasar persaingan. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, saya sendiri Tommy Afrianto sebagai moderator. Yang kedua, Gilang Fajri Ramadan. Yang ketiga, Muhammad Saifullah Siddiq. Yang keempat, Sri Fabrianti sebagai pemateri. Pada pasar input membahas tentang pengertian pasar input, ciri-ciri pasar input, dan jenis-jenis pasar input. Sementara pasar persaingan membahas tentang pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, marketplace, dan e-commerce. Baiklah, materi-materi tersebut akan dibahas oleh pemateri. Kepada pemateri, disilakan. A. Pasar input. Pasar input adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksi permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi, atau definisi lain dari pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Jadi, pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa alam atau tanah, tenaga kerja, modal atau uang, pengusaha atau entrepreneur. Penawaran faktor produksi berasal dari konsumen dan permintaan faktor produksi berasal dari produsen, sehingga akan dihasilkan output yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Tempat jual beli hasil produksi atau output tersebut dinamakan pasar hasil produksi. Ciri-ciri pasar input. Yang pertama, pasar ini wujudnya kegiatan, tidak berwujud fisik. Yang kedua, di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya kolektif. C. Jenis-jenis pasar input. 1. Pasar faktor produksi sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi sumber daya alam adalah seluruh kegiatan alam yang bisa digunakan untuk proses produksi. Contohnya meliputi tanah, air, sinar matahari, barang tambang, dan udara. Artinya, pasar faktor produksi sumber daya alam berhubungan dengan permintaan dan penawaran sumber daya alam dari para pelaku ekonomi. Guna kepentingan produksi atau investasi, balas jasa yang didapat dari penggunaan faktor produksi dalam proses produksi dinamakan sewa atau rent. Contohnya untuk membangun gedung, pabrik, dan jembatan. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan tanah. Yang pertama, kualitas dari tanah yang disebabkan oleh kesuburan tanah tersebut, pengairannya, lalu adanya fasilitas listrik, jalan, dan sarana yang lainnya. 2. Letaknya strategis, terutama untuk perusahaan atau industri. 3. Banyaknya permintaan tanah yang digunakan untuk pembangunan pabrik, pembangunan rumah, perumahan, dan perkebunan. Teori yang mencoba menjelaskan penyebab perbedaan sewa tanah. Teori kesuburan asli tanah. Sewa tanah tergantung tingkat kesuburan asli tanah. Jenis tanah mempunyai kesuburan asli. Hasil produksi akan lebih besar. Contohnya, harga sewa tanah di daerah Karawang sangat tinggi. Itu karena kualitas tanah di sana yaitu tanah asli, tanah yang baik. Yang kedua, teori perbedaan kesuburan tanah. Menurut David Ricardo, bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Perbedaan ini akan berpengaruh terhadap harga sewa tanah. Jika tanah memiliki kesuburan yang rendah, harga sewanya akan rendah. Sebaliknya, tanah yang memiliki kesuburan yang tinggi, harga sewanya akan tinggi. Contohnya, karena di Karawang tingkat kesuburan tanahnya baik, maka warga sekitar Karawang menyewakannya dengan harga yang tinggi. Teori letak tanah. Menurut von Thunen, seorang sarjana ekonomi Australia, mengatakan bahwa perbedaan harga sewa juga dipengaruhi oleh letak tanah. Contohnya, letak tanah dengan fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi, harga sewanya tinggi. Teori harga derivasi tanah. Menurut teori ini, harga sewa tanah ditentukan oleh permintaan atas barang yang dihasilkan oleh tanah tersebut sebagai faktor produksi. Contohnya,
Ketika harga cabai naik, petani akan meningkatkan hasil produksi dengan menambah lahan pertaniannya. Baiklah, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu pasar faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Pasar input sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan jumlah permintaan dan penawaran yang diperlukan untuk proses produksi. Namun, pemanfaatan tenaga kerja akan tergantung dari luas tidaknya proses produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas juga. Tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi pada satu perusahaan selalu mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua yaitu banyak sedikitnya barang yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu tinggi rendahnya laba pengusaha. Yang keempat, adanya investasi dari pengusaha. Upah tenaga kerja merupakan balasan yang diterima rumah tangga dari penyerahan dan pemanfaatan faktor produksi untuk proses produksi. Pembayaran yang diberikan dapat berupa uang, barang, atau fasilitas umum. Pemberian upah bertujuan agar tenaga kerja dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak. Teori-teori dari upah tenaga kerja. Teori yang pertama yaitu teori upah normal. Teori upah normal disebut juga teori upah alami atau natural wage. David Ricardo menyatakan bahwa upah yang wajar adalah yang didasarkan pada biaya hidup dari keluarga pekerja dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua yaitu teori upah besi. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle dari mazhab ekonomi sosialis. Lassalle menyatakan bahwa pengusaha akan menekan upah yang serendah-rendahnya demi mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu teori dana upah. Teori ini menyatakan bahwa tingginya upah berdasarkan dari jumlah dana atau modal yang disediakan perusahaan untuk membayar upah. Yang keempat yaitu teori upah etika. Teori ini dikemukakan oleh kaum utopis yang menyebabkan masyarakat ideal sehingga upah diberikan secara etis. Artinya, pemberian upah bukan hanya berdasarkan nominal, namun upah seharusnya dapat menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang ketiga yaitu pasar faktor produksi modal. Pasar ini adalah tempat jual beli dana dan juga investasi jangka panjang. Permintaan modal berasal dari pengusaha dan penawaran berasal dari pemilik modal. Dan balas jasa yang diterima oleh pemilik modal yaitu bunga. Tinggi rendahnya tingkat bunga modal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor permintaan dan penawaran modal di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu faktor kemungkinan risiko hilangnya modal yang dipinjam. Yang ketiga yaitu kondisi perekonomian. Yang keempat yaitu campur tangan dari pemerintah dalam penetapan tingkatan bunga. Teori-teori dari bunga modal. Yang pertama yaitu teori produktif. Menurut Jean-Baptiste Say, modal pinjaman dapat digunakan untuk usaha yang produktif. Dengan adanya tambahan modal, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Kelebihan investasi modal tersebut diberikan kepada pemilik modal dalam bentuk bunga modal. Yang kedua yaitu teori abstinensi atau teori pengorbanan. Menurut Nassau, William Senior dan Marshall, bunga modal diberikan sebagai balas jasa pemilik modal atas investasi modalnya yang tidak digunakan oleh seseorang atau perusahaan lain. Yang ketiga yaitu teori agio. Menurut von Bauer, balas jasa juga diberikan kepada pemilik modal atas kerugian yang disebabkan perbedaan nilai. Yang keempat itu teori liquidity preference. Menurut John Maynard Keynes, bunga modal diberikan sebagai ganti rugi atas pengorbanan untuk tidak menggunakan uang likuid karena dipinjam orang lain. Hal ini dikarenakan orang lebih menggunakan uang tunai. Yang kelima yaitu teori bunga dinamis. Menurut Schumpeter, barang modal yang digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan keuntungan atau laba. Sebagian dari laba tersebut diberikan sebagai bunga modal kepada pemilik modal. Pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut. Yang pertama yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua yaitu Bursa Efek. Saat ini ada dua. Pertama yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu Perusahaan Efek. Yang keempat yaitu lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPI. Yang kelima yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KESAI. Yang keempat, pasar input kewirausahaan. Kewirausahaan adalah inisiatif untuk mengkoordinir faktor produksi gunanya untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Orangnya sering disebut dengan wirausaha. Seorang pengusaha ialah orang yang bisa memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut supaya dapat mengendalikan perusahaan dengan baik, mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, dapat memperoleh keuntungan, dan juga berani dalam menghadapi resiko. Laba wirausaha. Jika wirausaha berhasil memajukan perusahaan, maka keuntungan perusahaan meningkat, sehingga wirausaha akan memperoleh laba sebagai imbalan jasa atas pengelolaan perusahaan. Namun, tidak selamanya perusahaan memperoleh keuntungan. Kadang perusahaan juga memperoleh kerugian atau bahkan mencapai titik impas. Selanjutnya, teori-teori laba wirausaha. Yang pertama, teori inovasi. J.B. Schumpeter mengatakan, peningkatan laba perusahaan diperoleh jika wirausahawan mengembangkan produk baru atau melakukan inovasi atas produknya. Yang kedua, teori nilai lebih. Karl Marx mengatakan, laba diperoleh karena ada pembayaran upah yang rendah dibandingkan jasa kerja kepada perusahaan. Artinya, laba diperoleh dari upah yang tidak dibayar perusahaan kepada pekerja. Yang ketiga, teori keuntungan. J.B. Say mengatakan, wirausahawan memiliki tugas memimpin dan mengelola perusahaan agar memperoleh laba. Jika wirausaha berinvestasi di perusahaan, ia juga memperoleh bunga modal. Yang keempat, teori risiko usaha. Hawley mengatakan, wirausahawan akan menanggung risiko kerugian jika usaha yang dikelola gagal. Dan yang terakhir adalah teori residu, di mana David Ricardo mengatakan, pengusaha akan memperoleh laba jika ada kelebihan penerimaan perusahaan yang dihasilkan dari selisih pendapatan total dikurangi biaya total. D. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu usaha dari pengusaha atau perorangan yang dilakukan secara bebas dalam rangka menarik pelanggan. Persaingan akan terjadi jika penjual dan pembeli saling memaksimalkan keuntungan dan kepuasan atas dasar harga-harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Contohnya yaitu produk seperti beras, garam, gandum, dan kentang. Adapun karakteristik pasar persaingan sempurna, yang pertama, homogenitas produk, yaitu produk yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Yang kedua, pengetahuan sempurna, yaitu pengetahuan konsumen dan produsen sempurna tentang produk dan harga, sehingga tidak ada satupun yang menentukan harga. Yang ketiga, output perusahaan relatif kecil, yaitu jumlah barang di pasar sangat banyak, sehingga output perusahaan sangat kecil dari output pasar. Yang keempat, perusahaan menerima harga di pasar, yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan tidak ditentukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, keleluasaan keluar masuk pasar, yaitu terdapat kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk masuk pasar dan keluar pasar tanpa ada hambatan masuk atau hambatan keluar. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihannya yaitu mampu mendorong penghematan. Yang kedua, pembeli dan penjual bebas berinteraksi. Dan yang ketiga, harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau satu pembeli saja. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Yang ketiga, produsen memberi gaji dan upah terlalu rendah pada karyawannya untuk penghematan. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Adapun ciri-ciri dari pasar monopolistik, yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Dan yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Kelebihan dari pasar monopolistik, yang pertama, persaingan antar produsen dapat menguntungkan bagi konsumen. Dan yang kedua,
Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah untuk mendorong produsen dalam berinovasi. Adapun kekurangan dari pasar monopolistik, yang pertama, persaingan yang sangat ketat antar produsen. Yang kedua, membutuhkan modal yang besar untuk produksi dan pemasaran. Dan yang ketiga, harus tetap melakukan inovasi pada produk. Contoh pasar monopolistik dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti sabun, sepatu, air mineral, dan sebagainya. Tetapi masing-masing produk memiliki merek, desain, keunikan yang berbeda. F. Marketplace. Marketplace merupakan suatu model bisnis yang memfasilitasi para pedagang online untuk berjualan, dalam kata lain sebagai perantara. Melalui marketplace, proses jual-beli dapat berjalan dengan cepat dan mudah, karena dibantu dalam mempromosikan produk dagangannya dan juga memberi fasilitas dalam hal bertransaksi uang secara online. Lewat marketplace, para pembeli dapat menemukan berbagai jenis barang yang diinginkan dari berbagai macam online shop. Contoh marketplace yaitu Lazada, Tokopedia, Blibli.com, Shopee, dan juga Bukalapak. Adapun ciri-ciri dari marketplace, yang pertama, menyediakan tempat untuk melakukan transaksi, yang kedua, kegiatan berbasis online, dan yang ketiga, transaksi diatur sendiri oleh marketplace. Kelebihannya yaitu pengelolaan yang lebih mudah, yang kedua, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih, yang ketiga, potensi market jauh lebih besar dan luas, dan yang keempat, lebih meyakinkan pembeli. Kekurangannya ialah persaingan yang ketat, kontrol marketplace yang lemah, brand awareness yang lemah, fitur pencarian tidak tertarget. Selanjutnya yang G ada e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Perbedaan yang sangat krusial antara marketplace dan e-commerce ialah jika di e-commerce hanya menjual berbagai jenis produk dari website itu saja. Dengan demikian, para pembeli hanya dapat menemukan satu toko online saja. Berbeda halnya dengan marketplace, kita dapat menemukan berbagai toko online yang menjual produknya di satu website. Contoh e-commerce yang ada di Indonesia yaitu Berrybenka, Zalora, dan masih banyak lainnya. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihannya, memiliki pilihan produk dan layanan lebih bervariasi. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Yang ketiga, rantai distribusi lebih singkat. Dan yang keempat, efisiensi biaya peningkatan brand dan layanan pada konsumen. Kekurangannya, yang pertama, hanya mengandalkan teknologi dan informasi yang kuat. Yang kedua, rawan penipuan. Yang ketiga, produk asli tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan di website. Dan yang keempat, belum ada peraturan atau undang-undang mengatur bisnis e-commerce. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.